Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya akan sharing tentang pengertian apa itu perkawinan dan hukum menikah. Perkawinan munakahat. Nah, pengertiannya di sini, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk madar dari nakahah yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. Menurut syara, adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam suatu pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan suatu rumah tangga dan keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya, pernikahan itu diperintahkan oleh syara sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Artinya, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, 2, 3, dan 4. Tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil di antara perempuan-perempuan itu, hendaklah satu saja. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Begitu sahabat-sahabat ya pengertiannya. Firman Allah pula, wankihu alaya minkum hina min ibadikum mi'ikum, dan kawinilah orang-orang yang sendirian janda di antara kamu dan hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang patut. Quran Surat An-Nur ayat 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillahi bin Mas'udin radhiyallahu an qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syababi man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghdud lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wijah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, hai para pemuda, apabila di antara kamu mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan.
Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis lain dinyatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallahu wa asna alaihi wa qala lakinni ana usalli wa anamu wa asuhu wa uftiru wa atazawwajun nisa faman rogiba an sunnati falaysa minni. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau lalu bersabda, akan tetapi aku salat, aku tidur, aku berpuasa, aku berbuka, dan aku mengawini perempuan. Barang siapa tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan hukum nikah ada 5, yaitu yang pertama jaiz atau boleh, ini asal hukumnya. Sunat bagi orang yang berhendak secara cukup. Napakah, sandang, pangan, dan lain-lain. Yang ketiga wajib bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan, dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan. 4 makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. 5 haram bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. 2 rukun dan syarat nikah. Rukun nikah, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Syarat-syarat nikah. 1. Syarat-syarat nikah pengantin laki-laki. Untuk syarat nikah pengantin laki-laki, yang pertama tidak dipaksa. Yang kedua tidak dalam ihram haji atau umroh. Yang ketiga Islam apabila kawin dengan perempuan Islam. Syarat-syarat pengantin perempuan. 1. Bukan perempuan dalam iddah. 2. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. 3. Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim. 4. Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah. 5. Bukan perempuan musyrik. Sekarang kita lanjut ke kitbah. Apa sih kitbah itu? Kitbah artinya pinangan, yaitu melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan menginginkan perjodohan dari seseorang laki-laki kepada seorang perempuan dan calon istrinya. Hukum meminang adalah boleh mubah. Dasar yang membolehkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala junaha 'alaikum bima aradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum." Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik atau halus, atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 236. Perempuan yang bukan istri orang, bukan dalam iddah raji, dan bukan pula dalam pinangan orang lain, boleh dipinang dengan sindiran atau terus terang. Perempuan yang bukan dalam iddah raji boleh dipinang, dan ini ada 3 kelompok. 1. Perempuan yang dalam iddah wafat boleh dipinang dengan sindiran, tetapi tidak boleh dengan terus terang. Kedua, perempuan
beridah atau talak 3 bain kubra. 3 perempuan yang beridah karena talak bani sugro atau karena sebab fasak. Sedangkan perempuan yang tidak boleh dipinang baik secara sindiran atau secara terang-terangan adalah perempuan istri orang lain atau masih dalam iddah raji atau perempuan itu sebagai mahramnya baik karena hubungan nasab, ridhoah, susunan atau musaharoh perbesanan, dan tidak pula dalam lamaran orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhtubu ahadukum ala hidbati akhihi hatta yataruka al-khatibu qablahu aw ya'zana lahu. Janganlah salah seorang di antaramu meminang atas pinangannya saudaramu kecuali pinangan sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika perempuan yang dipinang orang lain tersebut menolaknya, maka bolehlah ia meminang perempuan tersebut. Dalam meminang ada batas-batas tertentu dalam hal melihat aurat perempuan. Dalam meminang ada batas-batas tertentu dalam hal melihat orang perempuan yang dipinangnya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat, di antaranya adalah 1. Jumhur ulama mengatakan bahwa boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. 2. Abu Daud mengatakan boleh melihat ke seluruh tubuh. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan telapak tangan. Hukum boleh melihat calon mempelai tidak terbatas hanya pada laki-laki. Orang perempuan boleh melihat laki-laki yang meminangnya untuk mendapatkan kesan bahwa laki-laki itu menarik baginya. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Keduanya harus rela dan sama-sama suka untuk melangsungkan perkawinan. Kerelaan dan persetujuan tersebut tentunya harus didahului dengan adanya saling kenal melihat dalam batas-batas yang dibolehkan dalam agama. Itu sahabat-sahabat. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.